Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kajian matematika tentunya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi matematika untuk kelas 10 semester 2 ya, yakni bab fungsi komposisi dan inverse fungsi. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat yang baru gabung di channel ini jangan lupa di subscribe biar channel ini menjadi lebih berkembang. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita simak video pembahasan kali ini. Let's go. Oke, jadi di sini adalah materi, termasuk di dalam materi fungsi komposisi dan inverse fungsi. Nah, di dalam materi fungsi komposisi dan inverse fungsi itu ada materi prasyarat yang harus dikuasai sebelum kita masuk ke dalam materi fungsi komposisi dan inverse fungsi. Nah, jadi syarat yang harus kita kuasai itu adalah yakni tentang materi operasi aritmatika fungsi. Jadi ini sebenarnya sudah dibahas di pelajaran SMP, akan tetapi ini saya akan mengulang lagi untuk membahasnya agar kita nantinya lebih mudah di dalam memahami fungsi komposisi dan inverse fungsi. Oke, sekarang kita lanjut. Operasi aritmatika fungsi. Jika f dan g merupakan suatu fungsi, maka berlaku sifat-sifat aljabar fungsi berikut. 1. Penjumlahan fungsi. Apabila dalam kurung f ditambah g dalam kurung x itu sama dengan f dalam kurung x ditambah g di dalam kurung x. Ini adalah penjumlahan fungsi ya. Yang kedua, pengurangan fungsi. Fungsi f min g dalam kurung x itu sama artinya dengan fungsi f dikurangi dengan fungsi g. Yang ketiga, perkalian fungsi. Fungsi f dikali g dalam kurung x itu sama artinya dengan fungsi f dikalikan dengan fungsi g. Yang keempat, ada pembagian fungsi. Fungsi f per g dalam kurung x itu sama dengan fungsi f dibagi dengan fungsi g jika syaratnya itu adalah fungsi g nya tidak sama dengan 0. Agar fungsi ini terdefinisi, maka syarat dari fungsi g nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi ini empat operasi aritmatika fungsi ini adalah materi prasyarat yang harus dikuasai sebelum kita masuk ke dalam fungsi komposisi. Oke, untuk lebih memahami operasi aritmatika fungsi ini, saya sudah menuliskan 3 contoh soal yang akan kita bahas agar kalian nantinya lebih mudah memahami operasi aritmatika fungsi. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Jika diketahui f dalam kurung x sama dengan 2x tambah 6 dan fungsi g dalam kurung x sama dengan x pangkat 2 min 5x min 8, fungsi f tambah g dalam kurung x sama dengan, nah ini masuk ke dalam sifat aljabar fungsi yang nomor 1, yakni penjumlahan fungsi. Nah, jadi kita nanti akan bahas dengan menggunakan rumus dari penjumlahan fungsi. Jadi yang pertama-tama yang akan kita lakukan itu adalah kita tuliskan dulu yang ini, yang diketahuinya ya. Yang diketahui dari situ adalah fungsi f(x)-nya. Fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 6. Sedangkan fungsi g dalam kurung x sama dengan
X kuadrat min 5X min 8. Ini yang diketahui dari soal. Yang ditanyakan dari soalnya itu adalah fungsi F ditambah G dalam kurung X. Nah, jadi ini masuk ke sifat nomor 1, yaitu tentang penjumlahan fungsi. Jadi fungsi F ditambah G dalam kurung X ini kita bisa jabarkan dia menjadi fungsi fx ditambah fungsi gx-nya. Tinggal di sini kita tulis fungsi fx ditambah gx. Nah, di mana fungsi fx dan fungsi gx-nya sudah diketahui dari soal. Tinggal kita masukkan. Fungsi fx-nya di sini adalah 2x tambah 6. Berarti di sini 2x tambah 6. Ini yang sebagai fungsi fx-nya. Ditambah fungsi gx-nya ini sama dengan x pangkat 2. X pangkat 2 min 5x min 8. Nah, sekarang kalau kita sudah masukkan fungsi fx dan fungsi gx-nya, kita akan cari yang namanya suku sejenis. Jadi suku sejenis itu adalah suku yang mempunyai variabel yang sama. Coba kita perhatikan di sini. 2x ada nggak pasangannya di sini? Kita lihat pasangannya adalah 5x, sehingga ini kita pasangkan dengan 5x. Berarti 2x-nya dipasangkan dengan 5x. Kemudian 6 ini merupakan konstanta, pasangannya juga harus konstanta. Ini pasangannya adalah min 8. Nah, ini namanya suku sejenis. 2x ini suku sejenis dengan 5x karena dia sama-sama mempunyai variabel x. Yang kedua, ini konstanta, di sini juga konstanta. Ini juga merupakan suku sejenis. Nah, kemudian x kuadrat ini karena dia merupakan suku tidak sejenis sehingga pasangannya tidak ada, maka kita harus tulis ulang dia sehingga ini menjadi x kuadrat karena dia pasangannya nggak ada. Kita tulis ulang. Kemudian 2x pasangannya adalah 5x. 2x ditambah negatif 5x hasilnya adalah negatif 3x. Nah, ini tidak jauh beda dengan operasi pada bilangan bulat. Yang kita lakukan itu adalah kita jumlahkan koefisiennya. Koefisien dari 2x ini adalah 2, sedangkan koefisien dari negatif 5x ini adalah negatif 5. Sehingga kita menjumlahkan seperti menjumlahkan bilangan bulat. Yang dijumlahkan adalah koefisiennya, sedangkan variabel x-nya ditulis satu kali. Oke, berarti 2 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3 apa? Negatif 3x karena dia mempunyai variabel. Oke, kemudian yang ini 6 ditambah negatif 8 hasilnya adalah negatif 2. Jadi fungsi f ditambah gx-nya itu nilainya adalah x pangkat 2 min 3x min 2. Sudah sampai sini. Nah, gampang kan? Jadi kita hanya melihat suku sejenisnya. Oke, jadi ini adalah contoh soal tentang penjumlahan fungsi. Itu contoh soal pertama. Jadi sudah jawabannya adalah itu x pangkat 2 min 3x min 2. Itu yang sebagai fungsi f ditambah gx-nya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini termasuk di dalam sifat-sifat aljabar fungsi yang nomor 2. Karena yang ditanyakan itu adalah f min g. Jadi dia termasuk pengurangan fungsi. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Hasil operasi aljabar
dalam kurung F min G dalam kurung X untuk Fx sama dengan 4x per x min 1, di mana x tidak sama dengan 1. Jadi ini syaratnya tidak boleh sama dengan 1 ya, agar fungsi fx-nya terdefinisi. Dan G dalam kurung X sama dengan 3x min 2 adalah, nah, jadi sama kayak nomor 1 ini, kita hanya mengubah tanda minnya ya. Kalau tadi kita pakai tanda plus, jadi dia penjumlahan. Sekarang ini dia memakai tanda min, berarti pengurangan fungsi. Masuknya ke sifat nomor 2. Oke, sekarang kita bahas. Jadi yang ini kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang diketahui dari soal ini fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya sama dengan 4x per x min 1. Ini sebagai fungsi fx. Dan fungsi gx-nya sama dengan 3x min 2. Kalau kita sudah meneruskan yang diketahui dari soal, selanjutnya kita lihat pertanyaannya. Di sini pertanyaan dari soal ini adalah fungsi f min g dalam kurung x. Di sini kita tulis fungsi f min g dalam kurung x. Sekarang kita lihat di sini. Pengurangan fungsi, apabila ada fungsi f dikurangi g dalam kurung x, maka ini sama dengan fungsi fx dikurangi dengan fungsi gx. Berarti di sini kita tulis sama dengan fungsi fx dikurangi fungsi gx, di mana fungsi fx dan fungsi gx-nya sudah diketahui di dalam soal. Sekarang tinggal kita masukkan. Fungsi fx-nya itu 4x per x min 1. Ini yang sebagai fungsi fx-nya. Dikurangi yang sebagai fungsi fx 3x min 2. Berarti di sini dikurangi 3x min 2. Oke. Nah, bagaimana caranya kita mengurangi fungsi pecahan dengan yang bukan pecahan? Salah satu caranya adalah kita harus samakan penyebutnya. Nah, coba kalian perhatikan. Fungsi fx ini adalah fungsi pecahan, atau nama lainnya adalah fungsi rasional. Sedangkan fungsi gx-nya ini adalah fungsi linier. Dia fungsi bukan pecahan. Nah, cara untuk menyelesaikan pengurangan fungsi pecahan dengan bukan pecahan itu adalah dengan membuat fungsi yang bukan pecahan ini kita buat dia menjadi bentuk pecahan. Caranya kita di sini bagi 1. Kenapa kita bagi 1? Karena ingat, yang namanya pembaginya 1 itu berapapun dibagi dengan 1 hasilnya adalah angka yang dibagi itu. Sehingga kalau 3x min 2 dibagi 1 hasilnya akan tetap 3x min 2. Oke? Nah, kalau sudah kita buat pecahan, nah maka selanjutnya kita harus samakan penyebutnya. Cara menyamakan penyebut ini sangat mudah ya. Coba kalian perhatikan di sini. Fungsi fx penyebutnya adalah x min 1. Sedangkan fungsi gx penyebutnya adalah 1. Maka kita harus buat fungsi gx ini menjadi x min 1. Caranya adalah kita kalikan. Maka ini kita kalikan dengan x min 1 karena yang bagian bawah atau bagian pembilang atau bagian penyebut ya, bagian penyebutnya dikali x min 1, maka bagian atasnya juga harus dikalikan dengan x min 1. Jadi itu adalah cara untuk menyamakan penyebut ya.
Nah, sekarang kita jabarkan. Berarti di sini dalam kurung 4x per x min 1 dikurangi buka kurung. Nah, ini sekarang perhatikan. 3x dikali ke x itu hasilnya adalah 3x pangkat 2. Kemudian 3x dikali ke negatif 1 hasilnya adalah negatif 3x. Nah, kemudian yang 2 ini juga dikalikan. 2 dikali ke x itu hasilnya adalah min 2x. Min 2 dikalikan ke min 1 hasilnya adalah plus 2 per. Nah, yang ini karena ini 1 dikali dengan x min 1 hasilnya pasti x min 1 karena dia sifat dari perkalian 1 sehingga hasilnya di sini x min 1. Coba kalian perhatikan, sudah sama penyebutnya kan? Nah, kalau sudah sama penyebutnya, sekarang kita tinggal sederhanakan yang bagian atasnya saja ya. Maka ini menjadi, coba perhatikan di sini. Dalam kurung 4x per x min 1 dikurangi. Nah, perhatikan di sini. Ini bisa disederhanakan. Min 3x min 2x. Ini namanya suku sejenis. Jadi kita harus sederhanakan. Maka ini menjadi 3x pangkat 2 min 3 min 2. Analoginya min 3 min 2 itu kalian punya hutang 3, berhutang lagi 2. Maka total hutang kalian adalah 5. 5 apa? 5x ditambah 2 per x min 1. Nah, ini sudah bentuknya sederhana. Coba kalian perhatikan. Di sini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka yang akan kita sederhanakan itu adalah suku sejenis. Nah, yang merupakan suku sejenis adalah 4x pasangannya itu negatif 5x. 3x kuadratnya dia merupakan suku tidak sejenis karena dia tidak mempunyai pasangan di sini. Di sini tidak ada yang bentuk x pangkat 2. Yang ada itu adalah 4x dan 5x. Ini suku sejenis. Sehingga karena ini tidak ada pasangannya, maka ini menjadi negatif 3x pangkat 2. Dari mana dapat negatif? Nah, ini perhatikan. Negatif dikali 3x pangkat 2, maka hasilnya adalah negatif 3x pangkat 2. Sekarang yang ini, 4x dikurangi negatif 5. Hasilnya adalah plus 9x. Dari mana dapat 9? Nih, logikanya seperti ini. 4 dikurangi 5. 4 dikurangi negatif 5. Nah, ingat, ini negatif bertemu negatif hasilnya positif. Berarti 4 tambah 5, 9. Nah, dari situ ya. Oke, jadi hasilnya 9x. Nah, kemudian ini 2 ini tidak mempunyai pasangan atau ini suku tidak sejenis, maka dikalikan langsung ke negatifnya. Maka ini hasilnya negatif 2 per x min 1. Oke, sudah seperti ini, selesai. Jadi kalau sudah sampai sini hasilnya juga sudah sampai sini ya. Kalau mau disederhanakan lagi boleh ya. Jadi kalau sampai sini jawabannya, ini jawabannya sudah benar ya. Jadi fungsi f dikurangi g itu adalah min 3x pangkat 2 ditambah 9x min 2. Atau kalian mau jabarkan boleh ya. Oke. Nah, ini adalah fungsi f min g dalam kurung x. Jadi jawabannya
min 3x pangkat 2 ditambah 9x min 2. Oke, mudah ya, sangat mudah. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini, lihat yang ditanyakan dari soal. Yang ditanyakan adalah fungsi f per g. Berarti ini termasuk di dalam pembagian fungsi. Jadi nanti kita pakai yang sifat nomor 4. Sifat nomor 4 ini, pembagian fungsi itu, fungsi f per g dalam kurung x sama dengan fungsi fx dibagi dengan fungsi gx. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Jika f dalam kurung x sama dengan 2x tambah 8 dan fungsi g dalam kurung x sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 10x min 8, rumus fungsi f per g dalam kurung x sama dengan, oke. Jadi yang langkah pertama yang akan kita cari itu adalah, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Jadi yang diketahui di sini adalah fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya 2x tambah 8. Kemudian, dan fungsi gx-nya 3x pangkat 2 ditambah 10x dikurangi 8. Pertanyaan dari soalnya adalah rumus fungsi f per g dalam kurung x. Berarti di sini yang ditanyakan f per g dalam kurung x. Nah, f per g dalam kurung x itu artinya fungsi fx dia dibagi dengan fungsi gx. Oke, sekarang tinggal kita masukkan. Fungsi fx dan fungsi gx-nya sudah diketahui di soal. Sekarang kita masukkan ke rumus f per g nih. Fungsi fx-nya 2x tambah 8. Sedangkan yang sebagai fungsi gx-nya itu adalah 3x kuadrat ditambah 10x dikurangi 8. Oke. Nah, kemudian sekarang kalau sudah kita masukkan fungsi f dan fungsi g, sekarang kita sederhanakan. Yang bawah ini kita harus cari faktornya ya. Kita harus cari faktornya. Cara mencari faktor itu sebenarnya sangat mudah. Caranya gini. 2x tambah 8 itu kalau kita sederhanakan, kita menggunakan yang namanya sifat asosiatif ya. Berarti angka 2-nya kita keluarkan, angka 2, kemudian kita taruh dalam kurung di sini. Setelah kita taruh dalam kurung, kemudian di sini kita pakai x. Kenapa x? Nah, gini. Kalau kita jabarkan, ini dia akan kembali kepada semula. 2 dikali x, 2x. Nah, sekarang ditambah 2 kali berapa yang hasilnya 8. Maka ini adalah 4. Oke. Nah, jadi itu cara untuk mencari, menyederhanakan bentuk 2x tambah 8. Kita menggunakan yang namanya sifat asosiatif. Kemudian yang ini. Oke. Untuk mencari faktor dari 3x pangkat 2 ditambah 10x min 8 ini, kita bisa pakai banyak sebenarnya ya. Jadi gini caranya. Pertama-tama kita buat dalam kurung di sini. Misalnya x, di sini juga harus x. Oke. Kemudian sekarang kita cari berapa dikali berapa, hasilnya itu adalah
negatif 24. Kalau dikalikan hasilnya negatif 24. Kalau dijumlahkan hasilnya 10. Nah, angka berapa yang memenuhi? Coba. Kalau dikalikan hasilnya negatif 24, kalau dijumlahkan hasilnya itu adalah 10. Berapa kali berapa? Iya, berarti di sini itu adalah, ini kita pakai 12 dikali negatif 2. Kenapa? 12 dikali negatif 2 itu hasilnya negatif 24. Kalau 12 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 10. Berarti ini dia memenuhi. Nah, kemudian jadi faktornya itu adalah 12 dan negatif 2. Kita taruh di sini. Berarti di sini plus 12 negatif 2. Nah, kalau kita sudah masukkan angka yang memenuhi ini, langkah selanjutnya kita bagi dengan koefisien X kuadratnya. Nah, koefisien X kuadratnya adalah 3. Berarti di sini kita bagi dengan angka 3. Di sini juga kita bagi dengan 3. Yang mana yang bisa dibagi? Yang mana yang bisa dibagi? Ini kan? Berarti di sini adalah 12 bagi 3 itu hasilnya 4. Berarti di sini kita tulis 2 dalam kurung X tambah 4 per X tambah 4. Nah, 2 dibagi 3 itu kan karena nggak bisa. Yang tidak bisa dibagi ini, kalian kalikan ke X-nya. 3 dikalikan ke X, hasilnya adalah 3X dikurangi 2. Udah, ini faktornya. Ini caranya kita mencari faktor fungsi kuadrat yang nilai A-nya tidak sama dengan 1. Kalau dia nilai A-nya 1, maka kita tidak perlu bagi yang di sini. Kalau nilai A-nya tidak sama dengan 1, maka kalian harus bagi dengan angka atau koefisien X pangkat 2-nya. Kemudian yang min 24 ini didapat dari 3 dikalikan min 8. 3 dikalikan min 8 itu hasil perkaliannya, sedangkan 10 ini adalah koefisien dari X-nya di sini. Baru kita cari dua bilangan yang memenuhi kedua-duanya. Oke, sekarang kita lihat ada nggak faktor yang sama. Nah, jadi di sini sudah kelihatan faktor yang sama itu adalah X tambah 4. Jadi faktor X tambah 4-nya ini kita bisa coret. Nah, sisanya 2 per 3X min 2. Oke, jadi jawabannya adalah fungsi F per G-nya itu F per G dalam kurung X itu sama dengan 2 per 3X min 2, di mana X-nya tidak sama dengan 2 per 3. Jadi ini syaratnya ya. Jadi fungsi ini terdefinisi apabila nilai X-nya tidak sama dengan 2 per 3. Selain 2 per 3, fungsinya terdefinisi. Karena ini merupakan fungsi pecahan atau fungsi rasional. Oke, gampang ya? Oke. Jadi ini adalah materi prasyarat sebelum kita mempelajari fungsi komposisi dan inverse fungsi. Kalau kalian punya pertanyaan terkait video pembelajaran hari ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kalaupun kalian punya request untuk materi yang akan saya bahas di video selanjutnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya.